Sudah Pak, sudah direkam. Oke ya. Iya Pak. Oke, ini kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini ya. Router KVX ini berfungsi sebagai DHCP server. Nah, di lab yang tugas kalian, selain dia berfungsi sebagai DHCP server, dia juga harus bisa mengeksklud 10 address yang sudah ditentukan. Ini ya, exclude-nya. Kemudian ini adalah DHCP pool dan servernya. Nih, yang ini buat memberikan IP address DHCP di sebelah sini. Di network pool customer. Yang ini yang sales buat yang di sini. Oke. Kemudian yang staff buat yang di sini. Terlihat di sini? Biasa ya, ada network dan lain sebagainya, ada DNS, ada domain name, segala macam. Seperti itu. Selesai nih di sini DHCP nih. Selesai. Oke. Selesai. Nah, sekarang gimana caranya agar dia bisa melewatkan, agar router KVX ini bisa melewatkan helpernya buat ke sini. Kan gitu ya? Oh, iya. Jadi DHCP tetap di sini, tapi dia bisa ngelewatin paket DHCP-nya ke sini menggunakan IP helper. Jadi DHCP-nya dari sekian banyak jaringan, kita hanya menggunakan satu DHCP, yaitu di KVX, di router KVX. Caranya adalah seperti ini. Tinggal tambahin IP helper doang. Oh iya, di GI 01-nya 130 ya. Nah ini, lihat nih. Ini nih. Nih, kalian lihat? Lihat Pak. Nih, yang sales nih. Ada IP helper, nih. Address. Ini artinya dia meminta DHCP-nya itu dari sebelah sini nih, router cafe nih. 130 kan ini ya? Iya. Iya Pak. Nah, G berapa sini? G00. Ya, G00. G00 ya. Kalau kalian G01 silakan. Kalau di sini G00, maksudnya yang IP ini. Oh iya, G00 Pak, ya G00. Nah, tinggal masukin aja IP helper gini buat di sini kan ini kan di sini kan satu interface kita sub interface gitu ya. Kita sub interface menjadi 3. Pertama VLAN natif G01.100 ini ya. Kemudian G01.22 sama G0-1.1.122. Nah ini. Yang dipakai hanya 2, yaitu yang buat sales dan buat sales ini dan buat staff. Nah, ini ngambilnya dari DHCP server yang ada di sini. Udah begitu. Iya, Pak. Oke. Coba kita lihat IP-nya dapatnya berapa. Tuh saya dapat tuh 43 kan? Ya. Nih. Ini saya dapat nih 43 nih. Ya. Sesuai ya, karena di sini kan sebentar. Provinsi. Hah? Di sini kan dibatasi ya bahwa exclude-nya. Nah ini 42 kan? Jadi dia akan dapat 42 ke atas. Benar ya, dapatnya 43 ya. Tuh. Yang di sini. Oh iya. Yang di sini dapatnya berapa ini? 75 ya kan? Karena di sini dibatasi dari 65 ke 74, berarti dia dapatnya 75, benar ya? Seperti itu. Nah, yang ini dapatnya 234 ke atas. Berapa nih laptop dapat IP-nya? Nah, 235, ya kan? Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau untuk switch multi-layer, ini misalkan kayak gini. Jadi jadikan F01-nya. Jadi sebenarnya di switch layer 3 atau multi-layer switch itu ada 2 cara untuk membentuk menjadikan dia sebagai, untuk mengaktifkan dia sebagai layer 3-nya gitu ya.
Pertama, kita jadikan F01 ini seperti router interface-nya. Itu yang pertama, cara pertama ya. Cara kedua, kita menggunakan namanya switch virtual interface yang SVI, yang pakai interface VLAN. Nah ini. Nah ini nih, kalau ini namanya SVI ya. Tapi kalau yang ini, yang F01 nih, kelihatan? Ya. Nih, yang no switch port, ini artinya dia kayak fungsinya kayak router. Kayak interface router di sini. Jadi routernya apa interface-nya itu kita berikan IP address. Caranya Jadi kita ketik itu. no switch port gitu. Jadi yang Nah. kata Bapak pakai IP route itu, Pak. Ya, iya dua-duanya pakai IP route. Nah IP ini. route no switch itu kan di support. Ya, itu kalau IP routing enable itu untuk ini untuk aktivasiin fungsi routingannya. Tapi cara dia melakukan routingan pun ada dua cara. Pertama menggunakan SVI. Kalau SVI itu kita pakai ciri khas itu kita masukin IP address itu ke dalam interface VLAN. Nah, kalau misalkan kita pakai cara yang router, di interface fisiknya kita kasih IP address kayak gini. Jadi pahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, berarti gini, Pak. Yang di router core itu berarti kayak gitu juga, Pak? Ya iyalah. Aduh. Ya iyalah, kalau enggak gimana dia mau connect ke sini gitu. Aduh. Nah, cuma nanti kemarinya, nanti dibuangnya ke arah sini, dibuangnya itu menggunakan default route. Kalau misalkan dikasih OSPF nanti ketahuan dong jaringan yang sebelah sini, ya nggak boleh. Oh. Aduh. Gitu. Ya, berarti, Pak. Jadi pahami Kak? Bisa, Pak, bisa. Tuh. Terus apa lagi ya? Ya begitu aja sebenarnya sederhana. Oh, ini Pak, itu Pak. Itu terus yang interface bilang terang 100 natif itu emang buat apa sih, Pak? Jadi gini. Jadi sebenarnya kan secara default kalau kalian gak belajar switch, native VLAN-nya berapa? Kalau di switch defaultnya VLAN berapa? Kalau VLAN defaultnya 1. VLAN 1, betul. Nah, cuma untuk menjaga keamanan biasanya VLAN 1 itu nggak digunakan. Diganti. Nah, jadi diganti VLAN 100. VLAN 100. Nah, terus kita juga harus memberikan informasi bahwa VLAN 100 ini sebagai native VLAN-nya, menggantikan VLAN 1. Oh. Itu dalam rangka keamanan ya. Sehingga kalau orang nyolokin sesuatu ke switch kita, kalau VLAN 1 itu kan langsung hidup ya. Iya. Nah, kalau VLAN 100 itu bisa kita atur nanti. Gitu. Jadi ketahuan gitu ya Pak kalau yang mau masuk gitu. Jadi apanya itu? Bukan MAC sih Pak. Itunya ketahuan lah intinya. Ya, intinya sebenarnya gini, semuanya juga bisa ketahuan. Cuma maksudnya kalau VLAN 1 itu dia itu ketika nyolok ya otomatis jalan VLAN-nya. Dan kalau misalkan dia mau di bypass sama orang itu gampang. Gitu. Kalau VLAN 100 kan dia nggak bisa langsung colok karena dia nggak tahu VLAN-nya VLAN berapa ya. Karena VLAN harus satunya nyari dulu. Betul, karena VLAN satunya itu dinonaktifin kan. Di sini kan VLAN satunya mati nih. Coba kalian lihat, bukan yang di sini ya, yang di sini nih. Yang di sini ya, yang di switch ini ya. Coba kita lihat ya. VLAN satunya mati nih. Kenapa yang kita urusin yang ini? Kenapa yang kita urusin yang ini? Yang ini nih. Karena ini urusan IS, ini urusan ISP. Urusan kita ini nih. Cuman dalam topologi ini ya kita bikin semuanya agar bisa terlihat simulasinya dan ini sederhana aja. Nah, cuman bagian kita tuh sebenarnya yang lebih penting tuh yang ininya. Nah, makanya kalau ini kita udah kita konfigurasi tapi kita nggak kasih contoh ini gitu ya, nggak kita kasih contoh ISP gimana kan nggak apa ya nggak tahu caranya gitu kan. Nah itu kita lihat di sini nih. Nah ini kan ISP nih ya. Iya. Oke. Itu HQ area ya. Ini ISP nih. ISP area itu. ISP. Oke. Nah yang ini
Nah, ini kita nih, bagiannya kita nih. Itu ya HQ area sama crop area ya, core Oh, area. betul, betul. Kemarin kita main di semua area situ Pak ya. Betul. Nah, di sini kalau kamu lihat semua itu VLAN-nya itu nggak ada yang VLAN satunya itu mati, VLAN satunya itu mati. Oh, IP tuh, kan? Ya kan? Mati ya. Ada Kita matikan. unsur Di sini juga sama. pilek. Nah, VLAN satunya mati, VLAN 100-nya yang natif tadi kita hidupkan. Kalau ada orang iseng nyolokin ke switch kita, dia nggak langsung dapat IP segini. Dia harus dapat mikirin nih VLAN berapa ya gitu kan. Karena memang VLAN satunya dinonaktifkan. Dan itu dalam rangka keamanan. Makanya juga di switch di lab ini saya juga minta sama kalian untuk mengamankan switch. Port switch-nya itu dipakein port apa? Security itu ya. Port security. Jadi Iya. istilahnya di port security itu kita kasih kesempatan 3 kali, orang 3 kali dalam satu port itu istilahnya 3 kali dia ganti-ganti perangkat. Kalau ada perangkat keempat dengan MAC address yang berbeda, nyolok ke port yang sama meskipun dia ini itu nggak mau. Itu nggak mau. Gitu. Ada nanti kata-katanya itu error apa gitu. Error disable. Nah, itu biasanya karena pengaruh switch port security. Nah, ini nih. Tuh, begini. Ya. Nah, ini nih. Ini kan FA01 nih. Ya. Di switch ini FA01-nya itu adalah VLAN 22. Ini ya, VLAN sales. Switch portnya modenya akses. Nah, ini ada port security. Port security itu maksudnya itu maksimum 3 itu adalah 3 MAC address. Dan yang dibaca sama dia sekarang adalah MAC address C6B4. Coba kita lihat C6B4 bukan ini. Benar ya C6B4 ya? Nih. Ya kan? Ya, Pak. Benar? Benar. Ya Pak. Nah, ini C6B4 bukan? Nih. Benar ya? C6 B4 ya? Iya, betul. Betul ya. Aduh. Begitu. Apalagi yang mau ditanyakan. Kemudian nanti kalian coba tes. Kalian simpan konfigurasinya itu di TFTP. Udah pernah belajar belum kemarin? Ini kan ada TFTP server nih. Oh. Belum Pak itu yang di Ini kan ada TFTP server. Iya. Nanti Ya, semua konfigurasinya disimpan di sini. Ya, saya salahnya di situ, Pak. Aduh. Nih, Bingung, copy. Misalkan gini ya, saya simpan konfigurasi root switch ini lah, misalkan ya. Saya simpan konfigurasi switch ini. Gimana cara nyimpan konfigurasi? Perintahnya copy, running, config ke TFTP. Nah, enter aja. Dia nanya berapa IP TFTP servernya. Kita tulis di berapa ini IP sini? Coba kita lihat. Nih. Sorry, bukan. Yang ini nih. Nah, ini 110 10 10.2. 2. Berarti kita tulis 110.10.10.2. Oke, filenya namanya apa? Misalkan namanya itu kan, defaultnya misalkan ini sw sales config, enter. Udah, tungguin. Nah, nih tandanya kalau begini, tandanya sudah kesimpan di TFTP. Kita lihat di sini ada nggak filenya? Coba. TFTP. Nah, ini ada kan? Oh. Ada?
Ada iya Pak. Artinya Ada, Pak. konfigurasi switch yang tadi, konfigurasi ini kita taruh di sini. Oh, jadi itu nanti semua konfigurasi itu ditaruh di FTP. Buat jaga-jaga, buat backup, betul. Oh, Oh, buat Jadi backup kalau ya. misalkan ini mati, misalkan kalau di industri gitu ya, kalau kalian di lapangan, di pekerjaan, ketika nanti misalkan switch-nya ini rusak misalkan, kalian ganti switch, kalian nggak usah repot-repot lagi, konfigurasinya yang ada di TFTP tinggal masukin lagi aja ke dalam. Oh, baru tahu Pak saya. Ya, kirain begitu. saya itu kopi run itu data apa file-file yang mana gitu. Kemarin coba. Copy Oh, running ternyata config. diarahinnya langsung ke TFTP Pak ya. Iya, kan banyak cara ya menyimpan konfigurasi. Salah satunya konfigurasi kita simpan di device tersebut kan begitu ya. Iya. Misalkan kalau misalkan kalian konfigurasinya disimpan di device tersebut apa perintahnya? Write mem gitu ya. Iya, Pak. Write mem kan? Nah, Eh, sebenarnya write mem ini sama dengan perintah copy running config ke Word, apa? Word. Bukan ke write. Beda. Kemana yo? Ke Kalian harus tahu nih, jangan cuma tahu write mem doang nih. FTP ya atau kemana? Copy running enggak, kalau TFTP kan ke TFTP. Kalau ke dia badan dia sendiri, kalau nyimpan di dalam suite ini sendiri apa? Perintahnya apa? Copy running config tuh. Sweet. Nih. Ya. Apa beda startup config sama running config? Kalian harus tahu. Kalian taunya write mem doang. Write mem itu artinya kita menyimpan di dalam memori si perangkat ini kan. Tapi sebenarnya Iya. write mem ini aslinya itu adalah perintahnya ini copy running config to startup. Apa bedanya copy running config startup sama copy startup running config? Ayo. Nggak tahu Pak. Nah, itu harus kalian pelajari. Nah, kalau saya nyimpan di sini, lihat nih, kalau saya enter, ini sama kayak write mem. Saya nyimpan konfigurasi di dalam suite itu. Gimana cara mengetahui filenya? Dengan perintah dir. Nah, tuh, ada nggak filenya? Ada tuh Pak. Nggak ada. Ini ada yang lain maksudnya. Ada nggak tuh? Dir. Nah, nih, ada nggak ini? Ah? Ada nggak? Ada Pak. Yang mana? Nih. Yang 49 Yang itu 22 apa sih? 23 38 ya. 38 ya Pak? Ya, lihatnya di mana? Di NV RAM. Di router itu ada berapa penyimpanan memori? Ada berapa penyimpanan di switch? Di switch atau di router Cisco? Ada 3. 3, apa aja? Flash. Flash itu kalau kata sekarang mah kalau kata handphone mah ini apa MMC apa SD card. Oh, yang luar. Ya. Flash itu kayak memori eksternal. Eksternal. Nah, kalau yang di dalam itu, kalau yang di dalam namanya NVRAM. Kalau kalian punya handphone kan suka ada tuh storage internalnya. Iya. Nah, storage internal itu di router atau di Cisco switch itu namanya NVRAM. Oh. Nah, konfigurasi write mem kalian itu disimpan di dalam internal storage atau NVRAM. Bisa nggak Pak dipindahin ke flash? Bisa. Flash itu artinya kan itu ya external memory. Satu lagi apa? Ada NVRAM, ada flash, satu lagi apa? Ayo. Ayo. Ya. Belum tahu Pak. Tahu lah harusnya. Kalian di Jarkom lanjutan. Jarkom lanjutan berarti kan kalian udah finish ya belajar-belajar beginian ya. Ya kan? Kalian udah selesai nih belajar-belajar terkaitan sama perangkat-perangkat router switch itu. Berarti kalian harus benar-benar sudah menguasai. Ada namanya RAM, ada namanya ROM. Ayo. Nih kalau kita startup config ini artinya kita nyimpennya di RAM. Gitu. Cuma kalau misalkan kita nggak simpen ke dalam internal memori ketika kita restart maka konfigurasinya akan hilang. Makanya kita copy running config to startup config.
ke NVRAM. Kenapa? Ketika dia booting, maka si ROM ini akan mengecek semua proses yang ada, istilahnya POS gitu ya. Ya, post office self testing kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, setelah itu dia akan ngelempar ke RAM, dia lihat apakah ada konfigurasi di NVRAM, diambil, kalau ada dijalanin itu. Gitu. Jadi kalian harus tahu prosesnya tuh. Nah, sampai Pak, sini Pak. Jadi jatuhnya kayak database itu ya? Bukan database. Nih. Kalian tuh yang namanya komputer, menurut kamu nih, kalau komputer itu komponen utamanya apa aja? Komponen utamanya. Ya RAM. Ya, RAM itu disebut apa? Hah? Enggak usah VGA. Jadi gini, komputer itu belum tentu ada VGA. Belum tentu pakai VGA. Udah ada yang pakai langsung di ini. Apa sekarang saya tanya sama kamu? Komponen utama dari komputer. Prosesornya. Menurut kamu switch atau router komputer bukan? Dia kayak sangat keras ya, Pak. Iya, nggak, maksud saya itu komputer bukan? Switch sama router. Bisa dibilang salah satunya sih, Pak. Iya. Karena apa? Nih, saya kasih tahu sama kalian. Syarat sebuah perangkat disebut komputer, pertama, dia ada yang namanya prosesor. Terus ada apa lagi? Ada storage. Terus ada apa lagi? Ada IO, input output. IOP ya? Kok IOP sih? Input output. Oh, input output. Kenapa? Sekarang saya tanya sama kamu, keyboard input output bukan? Iya, Pak. Nah, itu. Kayak gitu. VGA input output bukan? Bukan, Pak. VGA input output bukan? VGA input output. Input output ya. Iya, output untuk menampilkan kemana? Ke layar. Nah, jadi kamu jangan berpikiran bahwa komputer itu PC kamu doang. PC atau laptop kalian doang, bukan. Setiap perangkat device elektronik gitu ya, yang dia memiliki fungsi, ada data processing, ada data transfer, ya, itu disebut sebagai komputer. Ciri khasnya apa? Ada memori, ya, memori atau storage, ada processing, ada prosesor, ada I/O. Jangan saya tanya sama kalian, Arduino komputer bukan? Kamu udah belajar IoT? Belum, Pak. Malah semester besok baru IoT. Oke. Kalian tahu nggak komputer-komputer kecil kayak Raspberry? Kan kalian perangkat-perangkat kayak gini, IoT nanti kalian belajar tuh Arduino. Itu komputer bukan? Iya komputer, cuma komputer kecil. Karena apa? Dia ada prosesor, dia ada I/O, dia ada memori. Gitu. Handphone kalian komputer bukan? Komputer sebenarnya. Kenapa? Karena apa? Handphone kalian ada prosesornya nggak? Ada, Pak. Ada kan? Apa tuh kadang-kadang tipenya ARM, Snapdragon gitu-gitu ya? Ya kan begitu kan? Itu kan prosesor. Terus ada memorinya nggak? Ada, orang bisa nyimpen data kok. Kan gitu ya. Terus ada I/O-nya nggak? Ada, orang dia bisa ngobrol, bisa ada mic, ya kan? Bisa ada speaker, berarti itu ada input output. Terus ada layarnya, terus bisa nyambung ke internet dan lain sebagainya, itu I/O. Itu tandanya komputer. Gitu. Nah, switch sama router ini juga sama, komputer, tapi komputer yang didesain khusus untuk kepentingan jaringan sebenarnya. Nah, handphone kalian komputer, tapi yang dikhususkan untuk kepentingan telekomunikasi and device, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak sih, Pak. Mungkin ya nanti udah, sekarang berarti kalian bisa presentasi. Iya. Silakan. Mau Itu dibetulin baru. dulu apa? Nih, mau dibetulin dulu apa mau langsung presentasi? Karena presentasinya harusnya dua-duanya. Kalian udah kelamaan nih. Tidak apa, langsung aja, Pak.
Ya kan? Kalau misalkan labnya nggak semuanya nanti nilainya nggak maksimal. Ya gimana, udah lewat waktunya sih Pak, Iya masalahnya udah Pak. lihat waktu itu Kita gimana. nggak enak juga sih sebenarnya. Iya dari kemarin kan saya udah ngomong bapak waktunya ini, terus saya nungguin yang lainnya pada ngerespon pak. Setiap saya nentuin waktu, jadi mau ngomong sama bapak gak enak. Iya, ada yang Kalau di sakit grup itu juga. yang ngerespon paling si Yama sama ya paling yang paling sering si Yama dong pak yang ngerespon. Makanya saya bingung itu gimana. Soalnya kan gue kayak dosen-dosen lain mintanya kayak lebih dari 5 orang baru mau inin. Iya, Sampai iya, saya iya. tek-tekin kagak ada yang nongol juga, makanya bingung saya. Oke, berarti ini Mau berempat aja nih yang Eh, mau ini. bertiga Pak. Itu Bertiga ya. satunya punya saya buat kamera. iya, Bertiga, Mufli, Yama sama satu lagi. Bapak. Bapak Dava mana Dava nih? lagi dipanggilin belum nyaut Pak ini Pak. Kalau si Winnie udah tapi lagi sakit Pak, dia asam lambungnya naik tadi WA saya tadi pagi. Kalau si Aldi lagi ngurus SOD Pak di kampus. Oh, bukannya kemarin. 2 hari Pak, sama Oh, tanggal 2 hari ya. 26. Iya, Oh, ya 25 sampai udah. tanggal 26. Oke, berarti gini aja deh. Kalian kan tadi yang saya maksud udah paham. Paham Pak, Oh, paham. udah paham Kan Pak. Oke. direkam juga Pak. Udah direkam. Besok bisa nggak? Kalau besok bisa kalian misalkan Mufli, Yama, Winnie sama Dava sama Aldi. Kalau besok Oh, bisa kayak Mupi, Dalpa, Winnie itu. Kalau Winnie dia bisanya malam Pak, dia udah ganti dia udah jadi dapat klasik kerjaan Pak. Pak Oke, nggak sebenarnya. apa-apa. Kalian bisa besok jam berapa? Atau ntar sore kalian? Ntar sore paling si Aldinya nggak bisa Pak, kan dia SOD sampai jam berapa ya? Jam 4. Ya, oke. Kalau gitu kalian sekarang aja. Ya, ya. Yang lainnya, yang lainnya Menyusul Pak. berarti ya menyusul dengan kondisi ya kita nggak tahu menyusulnya kapan nih maksud saya. Iya Pak. Oke, ya udah. Silakan. Siapa yang mau ini dulu? Tapi dibetulin dong. Jangan sampai nggak bisa jalan lab Saya skillnya. nggak jalan Pak, cuma yang di router core-nya startnya saya kasih tahu di lab skill-nya. Oke, betulin dulu lah. Saya baru ngulang lagi Pak, kemarin nggak ada yang salah, nggak ketemu Pak. Di FTP-nya doang Pak Ini saya lagi salahnya betulin Pak. sama saya dari semalam. Bisa dibetulin sekarang Mas Yama. Makanya itu saya kurang paham gitu. Ya kan tadi udah dikasih tahu. Maksud saya betulin dulu. Ya gimana? TFTP tinggal masukin begini doang Mas. Yang kamu Enggak nggak di bisa apanya? ini nih Pak, maaf Pak, ntar saya Coba sharing dulu share ya. screen Mas. Suruh layar Anda. Coba masalahnya di mana? Masalahnya Mas Yama dia ada di mana? Iya Pak, maaf ya Pak. Dulu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nih, kan maaf Pak. Aduh, tar dulu sembunyikan. Sebenarnya FTP keluar bisa dari router KVX ke FTP bisa nyambung. Aduh, pilot. Harusnya bisa tadi. Sukses. Dari sini ke sini sukses. Tapi ini Pak, FTP keluar dia gagal. FTP keluar gagal. Oh, dia gagal file terus. Saya nggak tahu permasalahan di mana. Ya coba buka settingannya. Tuh. Ini udah benar. Tuh, IV-nya udah benar. Bukan di routernya. Di router ininya ya. Ya, Core-nya itu. ya. Ya. Saya Itu ini apa ngikutin perintahnya di lab apa perintahnya? di lab mana Pak? Di lab tugasnya maksudnya. Di lab tugasnya perintahnya apa dibaca? Router AirCop ini suruh ngapain aja instruksinya? Coba lihat. Di sini saya lihat di router AirCop ini, bentar, saya cari dulu Pak. AirCop ini cuma ini doang Pak. Mana ya? Itu cuma dari router core ke switch core 192.22.230/27. Nah makanya itu saya nanya Pak, ini yang di switch ininya dikasih kayak gitu nggak? Kan masalahnya nggak saya isi nih, kosong. Tuh, saya apa-apain. Saya lihat video Bapak juga nggak sampai situ. Coba. Cuma ngisi ini doang, ngisi
ngisi loopback 4 yang 1024 terus GI kosongnya sama udah itu doang yang saya OSPF-nya masukin. jalanin nggak? Itu OSPF-nya nggak saya jalan. Jalanin lah. Jadi di sini pakai OSPF, Pak. Ya iyalah. Terus router ID-nya pas router loopback ya? Oh ya belum masuk ke itunya, konfigurasi. Kan kita kan belajar jaringan OSPF. Berarti Iya. di semua jaringan, di semua router kita itu ngejalanin PF. OSPF. Kecuali RDMZ. RDMZ ini dia sebagai gateway plus OSPF. Jadi OSPF-nya itu kalau di RDMZ itu, bentar saya lihat dulu. Nah, kalau di RDMZ itu yang ngejalanin OSPF itu yang menuju ke dalam, yang menuju ke atasnya default route. Nih, coba sebentar, saya yang sharing sekarang sebentar. Oh oke, Pak. Bentar ya. Jadi gini. Karena kita perintahnya labnya itu OSPF, ya, maka ini kan, maka router-router yang ada di dalam area kita menjalankan OSPF. RDMZ jalanin OSPF. Terus HQX jalanin OSPF. KPX jalanin OSPF. Oke. Kemudian ini juga nih jalanin OSPF. Oh itu OSPF juga, Pak? Coba kita lihat. Coba Pak cek, Pak. Itu Core Cafe mana sih? Oh, Enggak ngejalanin dia. Enggak jalanin. Jadi cuma sebagai ini aja routing. Udah. Ini ya. Gua nggak lihat. Oke. Dia tidak jadi menjalankan OSPF itu 4 router. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Oke. Tapi untuk RDMZ dia tidak menjalankan full OSPF. Kenapa? Karena yang menjalankan OSPF itu hanya interface G0 satu yang menuju ke sini. OSPF itu bisa dipasang di setiap interface ya, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau kalian pasang interface, misalkan kita masukin networknya cuma network bawah, maka yang ini nggak OSPF. Contohnya, nih. Kalian lihat di sini nih. OSPF-nya itu adalah nih, network 192.68.22. Nah ini, berarti yang ini doang nih, G01 doang nih OSPF yang jalan. Karena network yang buat ke sini, yang buat ke RISP itu kagak saya masukin, berarti dia tidak menjalankan OSPF. Kalau kalian lihat, show IP OSPF neighbor, itu kita melihat interface mana aja yang di router kita yang menjalankan OSPF. Nah, yang jalanin cuma yang mana tuh? Nih. Yang 10 ya kan? Giga ya, yang menjalankan OSPF hanya G01. G00 tidak. Gitu. Nah, coba kita lihat yang di sini. Yang menjalankan OSPF di KVX apa aja? Enable, show IP OSPF, neighbor. Nah, ini yang menjalankan OSPF mana aja nih? Yang di sini. GI00 sama GI01. Berarti kedua interface ini menjalankan OSPF. Gitu. Jadi belajar OSPF itu pertama untuk ngecek kita harus tahu interface mana aja yang menjalankan dengan perintah neighbor. Dari sini juga kita lihat, bisa tahu apakah OSPF prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Karena kan OSPF itu ada state-nya ya, ada state apa? Dari awal terus sampai full gitu kan. Untuk melihat database-nya. So IP OSPF apa perintahnya? Udah pada belajar nih. 10. Nih.
Nih lihat, show IP OSPF database untuk melihat apa? Untuk melihat LSA database-nya. Apa maksud dari LSA tipe 1 ini? LSA tipe 2 apa? LSA tipe 5 apa? Tahu nggak? Nah, gitu. Oke. Berarti udah bisa TFTP. Nih, hidupin OSPF-nya di sini. Coba lihat. Nih. Dari sini kelihatan nih. Berarti saya mengaktifkan dua-duanya nih di sini interface-nya G01 dan G00 dan G02 ini kita hidupin OSPF-nya. Bisa dilihat dari konfigurasi OSPF-nya, bisa juga dilihat dari perintah show IP OSPF nih. Dulu. Nah, ini cuma satu nih yang hidup. Oke. Iya, karena yang ini nggak perlu kita jalanin. Karena ini kan langsung ya. Kalau langsung kan berarti kalau dari connected berarti ini sebenarnya nggak usah ngejalanin juga otomatis bisa baca. Kalau saya hapus nggak masalah. SPF 10. Oh, network 10.10.10.0. Clear IP OSPF proses biar dia melakukan agensis ulang. Tapi kalau di production ya kalian harus kurangi untuk melakukan perintah ini karena otomatis putus semua nih. Putus semua. Coba tes dari sini bisa nggak ngeping ke sana? Ping ke 110.10.10.2. Mau ya? Oke. Saya panggil ping ke 8.8.8 ke arah kiri nih, ke sini nih. Aduh. Tadi kan kalau 110 kan di kanan ya. Ini ya. Iya. Sekarang sini ke kiri. Nah, mau ya? Tuh. Emang agak lama pertama. Dia melakukan ini dulu. Terus ping ke domain. Ping ke Google.test ya domainnya kan. Ini kan Google.test nih. Mau ya? Tuh. Kalau saya panggil menggunakan browser gitu. Kita ketik misalkan Google.test. Nah, tuh. Oh, ya. Sudah bisa, Pak, sudah bisa. Apanya yang sudah bisa? Nih, yang ini nih. Coba nih saya juga nih Google.test nih. Bisa nggak dari sini? Mau ya? Nah, tapi memang di sini kita menggunakan teknik ketika dia mau ke sini nih ke arah TFTP, dia tidak menggunakan OSPF-nya, tapi menggunakan static routing. Static routing yang nanti diredistribute ke dalam OSPF. Nih. Kalau kalian lihat, nih. Di KVX ini ada routingan statik. Nih, ya. Di sini ada routingan statik menuju ke 1110 ke sini. Lewatnya lewat mana? Lewat 230. 230 itu tuh ini. Lewat sini nih, lewat layer 3. Oke, kemudian static routingnya ini kita redistribute ke dalam OSPF nih. Agar di routing yang di table routing router yang lain ketika menuju ke 1110 ini bukan lewat OSPF-nya tapi lewat redistribute statiknya. Nih kalau kita lihat di sini ya. Show IP row. Lihat deh ke 1110 nih.
Nyebutnya dia itu eksternal. Karena ini adalah hasil redistribute statik yang ada di KVX, bukan dari USPF-nya, dari eksternal routingan. Bukan dari routingan OSPF, tapi dari routingan selain OSPF, makanya disebut sebagai eksternal. Eksternalnya tipe 2. Nih, kalau kalian lihat nih. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan Pak, tipe 2. EGP. Karena artinya dia berarti didapat, kalau kita perhatikan dia dapatnya dapat routingan ini dari dari router KVX kan, dari sini kan. Ini saya kan buka yang ini sekarang ya. Dia dapat routingannya dari KVX. Nah KVX ini dia meredistribute static routing buat menuju ke sini. Yang di Kok Bapak taunya dari mana? Nih, tuh. Pertama saya bikin routingan statik di router KVX untuk menuju kemari. Kemudian static routingannya saya masukin ke dalam OSPF dengan menggunakan perintah redistribute. Sehingga hasilnya di KVHQ, di router HQ ini, OSPF-nya terlihat sebagai external routing. Ngerti nggak? itu yang di switch core itu gimana Pak itunya Pak? Di sini. Ya switch core. Yang di sini. Nggak ada routingan apa-apa. Tuh. Nggak ada routingan apa-apa. Nggak ada konfigan apa-apa ini di sini. Jadi itu apa tuh Pak? Interface. Mana ini? Ini. Iya. Ya ini buat IP address-nya aja, buat ngetes doang nantinya. Oh. Tapi dia belum berfungsi apa-apa. Oh iya. Ini buat sebagai switch biasa aja yang di sini. Pak itu FTP-nya di ping ke router SP bisa nggak Pak? Dari sini ke mana? Ke router ISP sini Pak. Router ISP itu yang ini. Iya. Yang IP-nya 200 itu ya? Iya. Kemana? Sebentar. Ngepingnya ke G00, G01 apa ke G02 atau ke Google? Ke Google coba deh Pak. Coba ke Google. Punya saya nggak bisa ya. Ping 8.8.8. Oh nggak bisa, karena memang dia di luar, karena kan dia seakan-akan IP public sendiri. Oke Pak. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena kan dia pakai IP public. Dan di IP public ini kan seakan-akan dia di dunia internet yang sebelah mananya. Kemudian ada kemudiannya. Apa kemudiannya? Nih, logikanya gini, yang ini nggak bisa ya, TFTP ya. Tapi yang laptop ini bisa. Iya. Nah, padahal dia kurang lebih jaringannya itu mirip-mirip. Kenapa dia bisa, dia nggak bisa? Karena ini kan pakai IP public, ya. Seakan-akan dia di internet yang lain kan. Nah, yang ini kenapa bisa? Karena memang juga kita menggunakan apa di sini? NAT. NAT. Nah, di NAT ini kamu lihat. Di NAT ini yang boleh lewat itu adalah yang mana? Nih, yang segmennya ini. Yang segmennya 192.168.22.0. Sehingga IP selain itu nggak akan bisa internetan. Gitu. Tapi kebaca gak ini TFTP di sini? Kebaca. Kalau kamu lihat show IP root-nya, kebaca buat menuju ke 110. Nih. Tuh. Ya kan? Iya, Pak. Kebaca. Tapi memang dia tidak diizinkan untuk internetan. Karena apa? Karena memang di NAT-nya pun ya tidak ada segmen IP 110. Tidak ditranslatekan begitu, Pak. Betul.
Dan memang sebenarnya nggak perlu ditranslatekan karena dia kan ceritanya IP public ketemu IP public gitu loh. Gitu. Tapi dia maksud saya gini, logikanya kan di internet juga nih, ya kan? Karena IP-nya IP public ya kan. Ini IP public juga. Masa dia mau internetan masuk ke lokalnya dia dulu terus baru lewat sini ya? Enggak. Harusnya ya dia bisa langsung begini. Langsung nembak begini. Gitu kan? Karena sama-sama IP public, ngapain dia mau internetan lewat IP lokalnya si corporate ini? Nggak boleh harusnya. Ya harusnya di cloud-nya dia masuk ke sini langsung. Ngerti nggak? Berarti Pak. Gitu. Oke, bisa? Udah nih? Berarti nggak ada isu udah labnya? Udah Pak. Saya udah selesai sih Pak kalau saya Mas. Siapa yang udah selesai? Ya, Ayo. Pak. Saya belum. Nah, selesain dulu lah. Iya, Pak. Yang belum apa Asraf? Iya, Pak, saya. Yama udah. Udah Pak. Nah, kemarin kamu kenapa DHCP-nya nggak mau? Ini Pak, saya kan ngikutin Apa? Bapak. Saya itu di suite-nya itu ada ini IP gateway-nya, jadi dia nggak mau masuk. Oke, terus sekarang udah dipasangin access list belum? Access list udah. Bisa. Jadi bisa. Jadi IP Bisa gateway dan yang dia bisa dapat IP. bisa. Oke, coba. Berarti Mas Yama boleh ayo presentasi. Iya, saya. Ini kamu presentasi yang mana dulu, dulu nih? Yang lab apa yang materi? Yang materi dulu aja dah Pak. Biar materi, enak. silakan. Oke, saya di sini. Oke, kebetulan kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mamuro. Di sini saya akan menjelaskan OSPF Single Area Concept. OSPF itu sendiri disebut Open Shortest Path Freeze. Adalah sebuah protokol routing automatic dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antara network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. OSPF merupakan Interior Gateway Protocol yang bekerja pada autonomous system dan merupakan link state protocol. OSPF featuring and characteristic 1. Termasuk Interior Gateway Protocol IGP yang digunakan pada jaringan lokal suatu organisasi bukan pada jaringan publik atau internet. Kedua, merupakan protokol routing link status sehingga setiap router memiliki gambar topologi jaringan. Ketiga, menggunakan cost sebagai metrik routing dengan cost terendah sebagai metrik terbaik. Keempat, proses pengiriman informasi table routing update ke router lain jika terjadi perubahan jaringan dan dilakukan dengan cara multicast IP 224.005. Tidak memiliki keterbatas hub atau jumlah router. Merupakan kelas routing protokol. Secara default nilai administratif di state-nya 1.1.10. Memiliki faktor keamanan karena data yang dipertukarkan antar routing telah mengalami enkripsi dengan menggunakan metode MD5 Message Device 5. Bekerja dengan konsep hierarki karena dibagi berdasarkan konsep area. OSPF paket. Ada 5 tipe paket yang digunakan OSPF, yaitu Hello Packet untuk menemukan serta membangun hubungan antar tetangga router OSPF, Database Discussion (DBD) untuk mengecek sinkronasi database antara router, Link Status Request (LSR) meminta spesifikasi link status record antara router satu dengan yang lain, Link Status Update (LSU) mengirimkan permintaan spesifikasi link status record, Link Status Acknowledged (LSACK) menerima paket link status. OSPF Operation. Berikut adalah prinsip operasi dari OSPF. 1. Setiap router membuat link status paket LSP. Kedua, kemudian LSP didistribusikan ke semua network, router tetangga atau router yang bersebelahan. Gunakan link status unprecedented LSA tipe 1 dan menentukan desain router DR dan backup desain router BDR dalam satu area. Yang ketiga, masing-masing router menghitung jalur terpendek short path ke semua network berdasarkan cost routing. Yang keempat, jika ada perbedaan antara perubahan table routing, router akan mengirimi LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224.006. Kelima, LSP akan didistribusikan oleh DR ke router network lain dalam satu area, sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Yang keenam, jaringan OSPF dikatakan sudah konvergen jika tabel routing di seluruh router sudah lengkap dan siap dilalui traffic. Nah, di sini saya punya contoh topologinya ya, OSPF single area-nya. Di sini setting di routernya seperti ini, ada interface, IP OSPF host-nya. Setelah itu ada root OSPF-nya, network-nya.
Nah, area 0 ini disebut backbone ya. Nah, yang 003 ini disebutnya wildcard. Setiap wildcard itu berbeda-beda. Ya, nah ini setting divisinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjut lagi dengan lab skill. Sebentar Mas, sebentar. Iya Pak? Sebentar. Mas Asraf ada yang ditanyakan nggak terkait materi? Oh ya. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan soal SPF? Nggak ada Pak, itu udah hampir sama kayak sebelumnya Pak. Kayak dari mata kuliah dari Jarkom. Ya tanyain, kalau nggak ditanyain nggak ada nilainya loh. Nanya tuh ada nilainya. Aduh Mbak. Ayo ada, harusnya ada. Ya, Ada. Ayo tanya Mas Asraf, kalau nggak nanya nanti nggak ada nilainya. bentar dulu Pak. Jadi Bentar pikir di dulu. sini Pak, mau nanya Coba apa ya? materinya ditampilin lagi Mas Yama. Oke Pak. Materinya. Ya, bisa dilihat dari atas sampai bawah. Itu tadi yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya berarti yang ini. Sebelumnya tadi. Sebelumnya ini. Tadi Paket. sebelumnya. Ini. Yang baru sama. Nah, ini. oh, ini tadi. berarti. Nah, ini. Yang ingin bertanya tentang yang dimaksud dengan metode MD5 atau Meset Digest itu apa? Digest 5. Oh, memiliki metode keamanan karena dibutuhkan antara tim telah mengalami eksekusi dan menggunakan metode MD5 Meset Digest. Maksudnya MD5 ini adalah keamanan dari OSPF-nya sendiri ya. Jadi setiap MAC address atau network yang terhubung ini dia akan ini dienkripsi dengan metode MD5. MD5. Jadi ya kayak firewall gitu, kayak keamanan dia. Apa bedanya dengan security yang apa sih? Lupa. Oh, security yang lain kayak Ya. yang ada yang kayak apa sih? Lupa. Yang diputar itu kan? Iya. Sebenarnya sih bedanya itu dari ininya, dari angka 5-nya ini. Jadi berapa kali dia diputar, berapa kali dia ini. Berarti yang 5 itu maksudnya putarannya itu. Iya. Pengacakannya. Oh, pengacakannya 5 kali dah. Iya. Jadi kan nanti keluarnya angka kayak ada A, terus ada 1, ada R, jadi yang ngacak. Jadi itu sulit untuk diterjemahkan oleh orang. Oke. Oh iya. Sudah, ada yang mau bertanya lagi? Saya yang nanya. Aduh, Pak. Udah, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya. Kan tadi Mas bilang wildcard ya. Iya. Berapa wildcard dari sebuah network segmen /27? /27. Misalkan gini, 27 itu berarti kan subnetnya 255, 255, 224. 255, 224 ya? Ya, Ya, 224. 224. Nah, 224. Berapa wildcard-nya? Jadi sebenarnya wildcard itu jadi sebenarnya wildcard itu harus misalkan 224. Nah, 224 ini ditambah berapa yang hasilnya? Salah nih, bukan 224 tuh. Itu 244 ya. Oh, 224 ya? 224. Ya. Jadi maksudnya itu untuk menemukan wildcard-nya itu 224 itu ditambah berapa yang hasilnya 225. Ya, berapa Jadi jadinya? kalau hasilnya 255. Iya. Kira-kira berapa sih? Tambah berapa ya? Jadi sama aja dia dikurang 224 dikurang 255 kan? Oh iya, 255 dikurang 224. Iya. Yang hasilnya berapa tuh? Tuh. Ngaco. Grogi, Pak. Grogi, Pak dia.
25 Salah kurangin. tuh. 24. Ya gimana sih? 224 dikurangin 255. Tar dulu salah nih gua. Sama aja lah. Minus walaupun minus juga sama aja. 24 dikurangin 255. Nah, Nah, 31. Berarti Berarti- WKT berapa? WKT berapa? 0 nolnya 3, 31. 0.0.0.31. Coba balik lagi ke presentasinya. Balik lagi Pak ke sini. Dia. Coba presentasi dijalanin. Relaksasi. Terus. Oh, back dulu, back. Oke. OSPF masuk ke dalam tipe routing dinamis apa tadi? Otomatis dynamic routing Pak. Enggak, Yang maksudnya masuknya ke IGP atau ke EGP? Di sini itu Pak ke Internal atau ke eksterior? exterior gateway. Hah? Dia IGP. IGP itu apa? Interior Gateway Protocol. Oke, di IGP ini ada dua tipe lagi, namanya hop count gitu ya, atau tipe hop count atau menghitung hop gitu ya, dan juga link state. Nah, OSPF masuk ke tipe yang mana? Link state di sini tulisannya Pak. Maksudnya link state apa? Di sini sudah dijelaskan nih link. Ya, maksudnya link state itu apa? Dia kan ada dua nih. Router dinamik itu ada dua, ada yang tipenya hop count, ada yang tipenya link state. Nah, link state ini maksudnya apa? Dia melakukan apa tuh? Link state itu, melakukan apa ya? Melakukan apa? Melakukan pengecekan terhadap link yang terhubung ke router tersebut. Oke. Ya oke, cukup Mas. Silakan ke presentasi ininya. Webnya. Oke, saya lanjut ke lab skill-nya. Saya tutup dulu. Oke, sudah. Ini jalan semua belum lab skill-nya? Sudah, Pak. Serius? Iya, nih lihat, Pak. Jalannya baru tadi dibantuin ya? Yang bagian core-nya, Pak. Core. Hah? Yang bagian apa? Yang bagian sininya. Oke. Areanya. Oke. Coba buka router yang ada di HQ. Coba. Saya mau lihat dong itunya apa namanya. Apanya? Corannya access list ya? Access list. Access list berarti saya soran dulu ya. Ini Pak. Coba kelihatan nggak Pak? Coba ya, tutup. Coba ke bawahin. Apanya? Nah itu, coba buka yang PCA. Yang ini PCA. Ya, coba statikin dulu. Statik. Terus ke DHCP. DHCP. Aduh. Bisa Pak? Dapat Pak. Dapat. Benar. Coba masukin ke physical. Desktop physical. Physical. Ini. Oke, matiin coba. Matiin. Gimana cara matiinnya? Ya, nyalain lagi. Oke, tutup. Tutup dulu. Oke, tunggu sampai ini jadi hijau, kemudian dibuka. Dapat gak DHCP-nya? Aduh, nggak hijau nih Pak, lampu merah. Enggak, nanti hijau dia. Hijau cuman ya belum tentu dapat DHCP atau kagaknya. Oh, sudah hijau Pak. Nah, coba buka. Coba lihat desktop. Ya, klik. Dapat Pak. Oke. Sekarang coba tes ke google.test. Google bos aja. Web ini Pak. Ya. Browser. Ya.
Apa nama Itunya website yang kamu bikin di situ? Google Global Test Pak kan? Global Test apa? Oh ya, coba silakan. Gini. Ini belum diaktifkan Pak ininya. Apanya? Coba aktifin. Ini. Kan tadi ininya dimatiin kalau saya lihat di ini Bapak. Tidak. Khususnya gimana sih? Google Test. Tahan dulu ya. Google Test apa Global Test? Google Test. Oh, Google Gimana Test ya? cara ngecek DNS domainnya? Oh, DNS domainnya di sini Pak. Oh ya, Apa? Google Test. Kenapa jadi Google Global Test? Aduh, lupa Pak, lupa. Grogi. Tulisannya Google. Masuk Pak. Oke. Coba dari laptop. Laptop Pak. Ini dihitung DHCP-nya nggak Pak? Iya dong, DHCP-nya liatin dong. Berhasil Pak. Oke, coba akses ke Google Test. Bisa Pak. Oke, coba buka Haki Router. Coba saya mau lihat table routingnya dong. Table routing yang mana Pak? Ya itu table routing di sini lah. Yang ini Pak, interface gitu. Bukan, table routing gimana cara nunjukin table routing? Oh, Show IP route. oh iya. Oke, Oke, Pak. coba tutup. Tutup. Sudah Pak. Oke, sekarang saya coba lihat di RDMZ. Oke, Soran coba atau lihat apa, Pak? Shoran. Soran. Op. Terus. Kamu pakai dua-dua ya? Iya Pak. Kan kamu Sesuai- harusnya pakai nomor apa kamu? Saya dua-dua Pak. Oh, kamu dua-dua. Dua-dua tuh. Wih, pas bener. Oh iya. Oke. Lanjut, coba lihat lagi. Oke, udah, sip. Terus coba lihat ya itu tuh belum. Buka. Coba show IP NAT translation. Oh iya, oke Pak. Ntar dulu ya. Kan NAT-nya ada berapa tuh, kalau yang dari mana pakai static, kalau yang itu pakai pool kan? Oke Pak. Sudah Pak. Oke, kalau 235 dia ditranslate ke 2 titik. Oke. Yang statiknya mana statiknya? Oh, statik ditulis Statik lagi. dari mana? Statik NAT. Kalau statik NAT. Nih. Statik NAT itu belum dibuat ya? Itu udah Pak tuh Pak. Mana? Itu di bawah nih. Mana statik NAT-nya? Ini Pak, di bawah nih FNAT statik. Bukan, ini pool. Tapi ini tulisannya FNAT statik. Ya beda. Kamu statiknya ditaruh di mana? Coba show-kan. Soran dulu Pak. Kamu udah diajarin NAT belum? Udah Pak. Udah, NAT statik itu artinya berarti apa? Artinya apa? Op. Oh, NAT statik artinya apa? Berarti dia ini Pak nggak pakai itu di apa dynamic NAT itu. Oke, berarti dia ditranslatekan ke satu to satu, bukan satu Yang ke ini many. bukan, Pak? Iya. Insert. Nah, sekarang coba tes dari IP itu. Itu IP perangkat mana tuh? 2220.
2220 tuh 2220 pangkat mana? Dijadiin 223. 20 itu sekitar sini nih, Pak. Coba cek 2220 ayo. Pangkat mana tuh 2220? 22, 24, 25, 39, 20. Baca soalnya. Mas Oke, Yama, Pak. Oke, Pak. baca soalnya kan itu kan dari soal. Coba di soal 2220 itu apa? Nah, 220 itu pas switch stop. Nah, coba buka switch staff. Switch stop. Ini switch sales. Switch stop. Oke, coba lihat bener gak IP 2220? Gimana cara ngeliat IP-nya kalau dia 2220? So IV. So IP ente. Oh, so IV interface brief, Pak. Ya, coba. Berapa IP-nya dia? 19082220. Itu pilan, Pak. Pilan. Kenapa dia down nih? Masih down nih. Ayo. Kenapa masih down? Kan udah belajar VLAN kan? Ayo. Silakan diperbaiki dulu sebentar. Sebentar. Diperbaiki ya, backup ya. Bentar dulu, Pak. 100. Wah. Dong. Ya, dong. So IV. Aku masih down sih. Yes, manual down. Kenapa ya? Terus aktif VLAN udah. Dia down. Ini udah nggak ya dia? Dia up. Oh, yang sebelah down ya? Mas Mufli bantuin. Kenapa VLAN apa? VLAN 100 ya? VLAN 100 di switch sales statusnya down. Dibantu. Bisa. Dari router Haki bukan sih? Coba deh. Saya cek dulu. Sales. Versi 130. 234. Oh, ya. Saya tahu, Pak.
GTFA FA 0/24. Nah, di sini nih salahnya. Switch stop. Ya, di switch stopnya dia tidak ada switch port aksesnya. Switch port akses VLAN. Salah itu sama. VLAN 100 switch port mode akses. Salah mulu tulisan switch portnya. Kita cek. So di interface apa? Sudah apa? Pak, Lagi ke belakang kayaknya. ah, hmm. Isi Bisa, Mas? bisa, Pak. Sudah. Udah. Kenapa Udah. tadi? Itu jadi di interface FA 024-nya tidak ada mode pilihan 100 sama mode aksesnya. F24. Coba buka, coba tutup. Di F 024-nya, Pak.
F024 yang mana? Yang ini, Pak. Coba naikin, enggak gambar coba. F24 tuh kemana emang? Ini kan kosong nih, Pak. Ini kan 24 itu buat akses pilan 100, Pak. Di itunya, di tabel pilannya. Jadi yang pilan Coba 1 tutup dulu. Coba tutup. Coba ya, lihat gambarnya F24 tuh kemana? gambar yang mana, Pak? Nih, F24 F2 emang kemana? F24 itu Pak, buat pilan 100. Nih, di sini ada nih, Pak. Nih, di pilan mana ya pilan? Pilan pilan apa paling bawah. Nah, no. Pilan 100 FA 24. Sales 22 FA 1 sampai 10. Oke. Coba lihat di VLAN di switch-nya. Duitnya, Pak. Oke, di switch-nya coba di show run lagi. Oke. Yang buat VLAN sales itu oke, 1 sampai 11, 1 sampai 10. Terus Mas, terus. Ya. Oke, 10, Pak. terus 11. Oke, terus. Sampai 23. Terus. Nah, 23, 24, di oke. sininya harusnya ada di 24-nya. Oke. Oke. Jalan. Coba sekarang berarti dari switch coba. Tadi kan Ya. di NAT tadi kan itu kan di NAT itu ada statik ya, statik NAT Ya. yang melakukan NAT IP switch, IP VLAN 100 ke NAT-nya ke Ke IP berapa? Tadi 200 berapa? 200 ke ini, Pak, ke server ke Enggak ke server. Coba lihat ke sini, Pak, konfigurasi. ke Ya ini buka NAT-nya. Coba statik NAT-nya kemana tuh? ke statik 200 223. Nah, 200.023.3 ya kan? Heeh. Berarti artinya IP 192.168.22.30.20 itu ditranslatekan ke 200.0.22.3, begitu kan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang coba tes ping dari switch dari IP 20.3. Di Tes mana, ping ke Pak? 88, nanti jalan nggak statiknya? Di switch. Nah, kan oke 20.3 kan, 22.3 itu kan switch. Coba tes ping. Ya, dari situ. Ping ke 200 88. 88. Kenapa belum bisa? Sukses rate 88. Kenapa belum bisa? Kenapa ya? Coba di show run lagi. Di switch kan, Pak, ininya. Ya, di Ngepingnya. switch. Sekarang gini. Coba kamu cek. Coba lihat gambar. Lihat gambar, Mas. Pro gambar. Lihat topologi yang ini. Nah, ke bawahin. Switch tab mana? Switch tab. Ini switch Switch tab tab. mana? Itu kan. Iya. Nah, dia itu coba dia di ping ke sesamanya dia. Ke sesama maksudnya ke segmen network yang sama. Oh, misalkan ke sini, Pak. Segmen network yang sama itu apa? Lihat, VLAN berapa dia? Pilan 100. Nah, coba lihat VLAN 100 yang lain IP-nya berapa? VLAN 100 tuh ya IP berapa aja? Coba lihat soalnya. Lihat soal. Lihat soal. VLAN 100 coba lihat. Yang dikasih VLAN 100 tuh IP apa aja? IP perangkat apa aja yang dikasih 100? Pilan 100 itu
Ya, itu 192.168.22.19/28. kan oke, 19 sales. Ya, Heeh. sales ya berarti ya grupnya ya. Iya, Coba tes heeh. ping ke 19 mau nggak? Ke sini berarti ke tetangganya, Pak. Iya, coba tes ping. Nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau? Sukses, Pak. Hah? Sukses. 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 Iya. Oke, kenapa dia nggak bisa keluar? Apa? Oh, Nih basic network nih, ayo. berarti itu, Pak, maksudnya apa NAT-nya ya? Bukan natnya. Natnya kan udah tadi udah dipasang tuh. Oh iya, dia nggak mau ya. Kenapa? Apa Hah? fungsi dari default gateway? Sekarang saya tanya sama kamu. Get all gateway. Oh, jadi get all gateway itu kan Enggak. Default gateway apa fungsinya? fungsinya buat ini, Pak, kayak dia dari IP address ini ke gitu loh, Pak, kayak itunya ininya gitu loh, Untuk menghubungkan dari satu network ke network lain. yang lain. Sekarang pertanyaan saya, di suite kamu itu udah ada default gateway belum? Get all gateway. Kalau saya lihat di sini ya. Apa perintahnya kalau di suite untuk ngeliat default gateway? Oh, tapi gini, Pak, kalau kemarin pakai IP gateway, DHCP-nya nggak mau dapet. Saya Ya, dapat kok. yang ini kan, Pak, maksud Bapak yang gini nih, IP gateway, yang gini kan? Ya, Terus, berapa emang gateway-nya? Coba lihat 100. gambar. Itu gateway-nya ada di mana? Berarti kalau kesini gateway-nya ada depan sini, Pak, di Iya, G01. G01 yang mana? Itu kan ada sub interface. Yang VLAN berapa? Coba lihat di routernya. G01 kan tuh ada banyak tuh interface-nya. Nah, berarti yang baik yang ini yang 192.168.22.17. Coba masukin. Oke. Saya cek. IV gateway 1. Oh, gateway-nya salah. Oh, terusnya gimana sih? Ini kan aduh, gateway kan? Iya, gateway. Itu kan tadi kamu udah tanda tanya. Iya, tapi di sini nggak ada, Pak. Itu ada itu. Oh, default gateway ya? Gimana sih? Ya, di 17. Udah, Pak. Ya coba. Sekarang bisa nggak tes ping? 888. Belum bisa juga tuh. Ayo, apanya lagi? Mana ya? Seorang. Ayo, coba dites. Nggak pakai nggak pakai do. Sudah pakai tuh 117. 100. Apa nih ya?
Dari suite kamu bisa nggak mapping ke 17? Kenapa? Dari suite Oh, kamu itu bisa mapping ke 17 nggak? ke sini ya, Pak? Mm-mm. Bisa, Pak. Bisa. Coba dicek lagi, ayo. Password-nya aja nggak benar. Nggak mau. Apa ya? Apa? Di sini. Bisa. Trungkot gitu. Sini. Satu. Salah. Kurang tahu Pak saya ini, Pak. Ayo, coba dicari. Cari dulu lah. Sulit. Filsafat. Trungkot. Kan udah kasih dari satu aktif. Oke, gimana ya? Nggak tahu Pak saya. Karena coba kamu perhatikan di
Di mana ya Pak? Di router HQ. Terakhir. Oke, udah? Sudah Pak? Ada. Oke. Penyebabnya adalah karena coba kamu lihat di router HQ, sudah ada Ini belum routingan OSPF buat mengarah ke VLAN 100? VLAN 100. Berarti di sininya Pak router 10-nya. Coba lihat, ada nggak advertise network VLAN 100? Apa Pak? Ada nggak advertise buat network VLAN 100? VLAN 100 berapa networknya? Networknya 192.168.22 23 Lihat soal. 2220 Pak. Hah? Network, bukan IP address, network. Network. Oke, kita cek. Berapa network VLAN 100? VLAN 100. VLAN 100. 20, 19. Di sini nggak ada. Ya, yang kamu tuh harusnya bisa nebak dari IP address begitu, networknya berapa? Berarti kalau ini 20, sini 19, Slash berapa tuh? 21 Pak, bener Pak? Slash berapa? Slash berapa tuh? 28. 28. Kalau kamu, misalkan kamu kan tadi, kamu kan IP address-nya berarti IP address suite staff-nya itu kan 192.168.22.20 gitu ya? Iya. Slash 28. Berapa networknya? Itu udah ketahuan. Ayo, berapa network? Networknya network Bukan 21. berarti Gimana cara hitung network? 18. Kan Salah. 28. Gimana cara hitung network? Itu network. Gimana ya? Networknya ini 128. 28. Ya, cara gampang hitung network masukin ke IP kalkulator aja coba. Coba. Pakai website aja biar cepet lah. IP. Nah, coba klik, masukin IP kamu 92.68.22.20. Slash berapa? Slashnya 28. Slash 8. Coba kalkulate berapa networknya tuh. Coba lihat networknya berapa? 28, 20, 2048. Networknya 16. Coba kamu lihat 192.168.22.16/28 udah ada belum di routingan OSPF HQ? Belum Pak. Coba lihat. Belum. Mana belum? Oh ya udah, Itu. coba masukin, coba. Oke Pak. Saya belum masukkan fit. Berapa wildcard-nya? 28. 28 itu di sini nggak ada. No. 28 nggak sih? Kayaknya di sini hanya 28. Itu kan ada tadi wildcard-nya, Mas. Oh. Di IP kalkulator itu tadi ada wildcard-nya, dibaca coba. Mana wildcard? Oh, nah, 15. Itu.
Coba sekarang dari switch sudah bisa belum? Sudah, Pak. Ternyata itu. Jadi masalahnya ada dua. Pertama, routing network VLAN 100 belum dimasukin di router HQ. Terus yang kedua, kamu nggak masukin IP default gateway di switch. Oke, sekarang coba lihat di router DMZ. Udah ada belum NAT statik yang tadi? Coba, gimana cara ngeliatnya? Kan tadi kamu udah ngeping kan? Dari switch ke keluar. Coba lihat, ada gak NAT-nya? Udah benar belum NAT-nya? NAT static, Pak. Ya biasa, IP NAT translation aja. Auto translation. Ada gak? TCP CMP 2232 Dengan statik belum? Gimana cara ngeliatnya? Ngerti nggak? Tuh, nih di baris pertama nih udah kelihatan nih. Ini, Pak. Inside lokalnya ini. Inside lokalnya ini. 22.20. Ditranslate ke inside global 22.3. Gitu. Itu artinya statiknya udah jalan. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, oke, cukup kalau gitu. Nih kan di soal kan ada buat tempat ngupload filenya kan? Oh iya. Nah, tolong diupload ya. Oh iya, Pak. Coba lihat, buka. Jangan nanya lagi nanti, coba buka soalnya. Di yang paling bawah, Pak. Sini kan? Jangan nanya lagi. Tuh lihat ininya, apa namanya, PPT buat materinya. Semuanya ikutin format ini ya. Kalau nggak ngikutin format, nanti saya nggak nilai. Nama mahasiswa, project 2, alat PKT, masa project presentasi. Iya, Pak. Oke. Jadi file presentasi dikirim, file PPT dan PKT-nya dikirim juga. Ya, sekarang Mas Mufli, silakan Mas. Ininya belum, Pak, lab skill-nya. Mau kapan lab skill-nya? Beresin dulu dah. Paling besok siang bisa, Pak. Tolong diinfoin sama teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Kalau bisa barengan, jangan satu-satu. Baik, Pak. Oke, jangan siang lah. Besok kamu bisa siang. Iya, Pak. Siangnya jam berapa? Paling jam 10, Pak. Oh, siang jam 10. Iya. Besok ya, Senin ya. Oke, nanti kita tentatif lah. Nanti saya kabarin kalau bisa jam 10 ya. Oke, baik, Pak. Tolong diinfoin ke teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Oke, yuk. Kita tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yama, rekornya ini kalau bisa dikasih ke teman-temannya ya. Oh iya, Pak. Biar nanti mereka bisa langsung ini. Oke.